Halo, selamat datang di channel saya kembali. Channel untuk YouTuber pemula yang masih mencoba untuk mencapai 1000 subscriber di channel kalian ya. Jangan skip dulu videonya supaya kalian paham apa yang akan nanti saya jelaskan. Yuk kita mulai. Oke, sebelumnya jika kalian baru menemui channel ini, saya sarankan silakan cek video saya sebelumnya karena video saya akan saya bikin berurutan supaya teman-teman tahu prosesnya bagaimana saya bisa mencapai 1000 subscriber pertama di channel saya. Oke, seperti janji saya yang kemarin, saya akan update informasi terakhir bagaimana perkembangan channel YouTube saya. Oke, dari teman-teman bisa lihat ya, perkembangan subscribernya sekarang sudah mencapai 1133. Ini ternyata di luar dugaan saya karena ternyata setelah saya biarkan ternyata subscribernya menambah sendiri. Dan ini saya biarkan saja ya, saya tidak terlalu banyak menambah video shorts lagi. Jadi terakhir saya hanya mengupload 1 video per hari. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi untuk schedule video short saya sudah bikin sampai tanggal 7 Mei dan ada 1 video lagi yang saya siapkan untuk cadangan. Jadi ini nanti yang perlu teman-teman lakukan ya jika sudah punya banyak video nanti bisa di schedule ulang di menu ini. Jadi teman-teman tinggal upload saja. Terus ini teman-teman bisa ganti tanggal sama jamnya kapan nanti akan dipublish oleh sistem YouTube. Sekarang kita akan cek statistik real time. Jadi ini saya membuat video ini jam 9 kurang ya. Dan pada hari ini ternyata puncaknya viewer ada di jam 9 sampai 10 pagi. Terus malam ini karena saya tidak mengupload video jadi trafficnya kira-kira seperti ini ya. Ada 200 orang yang sedang melihat short saya. Teman bisa perhatikan konten apa saja yang ramai dan apa yang sepi yang tidak ditonton. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sih kenapa kita harus mencari subscriber organik. Organik itu artinya apa ya? Jadi organik itu maksudnya adalah alami. Jadi diharapkan saat teman-teman itu membuat channel YouTube, jadi kalau bisa itu subscribernya itu natural ya. Jadi memang yang nonton itu memang benar-benar orang asli. Bagi teman-teman yang belum tahu sebenarnya ada beberapa cara untuk mendapatkan subscriber dengan tidak alami atau buatan ya. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah pernah lihat atau tahu, itu sebenarnya ada orang yang jualan subscriber. Jadi kita tinggal membayar orang dan subscriber itu akan dimasukkan ke dalam channel kita. Tapi itu tidak saya sarankan ya. Karena itu sebenarnya melanggar aturan YouTube dan juga sebenarnya tidak membantu channel kita berkembang. Sebenarnya apa sih keuntungan kita kalau mendapatkan subscriber organik? Jadi kurang lebih kalau saya jelaskan adalah subscriber organik itu artinya itu penonton asli ya. Jadi orang beneran yang memang benar-benar tertarik menonton konten kita. Jadi artinya saat teman-teman membuat video konten short misalnya, terus ada orang yang menonton, dan orang tersebut mengklik subscribe atau berlangganan, berarti
orang tersebut tertarik dengan channel kita dan kemungkinan akan menonton lagi jika kita membuat konten yang lain ya. Jadi ini ada efek domino jangka panjang. Jadi berbeda dengan subscriber buatan atau artificial, kalau kita beli, itu besok kita kalau bikin konten itu juga kemungkinan tidak akan balik karena memang yang klik itu bukan orang asli ya, jadi buatan. Jadi sangat disarankan buat teman-teman itu kalau mau menambah subscriber itu ya kalau bisa harus dengan cara yang natural atau organik seperti ini. Sekarang pertanyaannya, apa sih subscriber itu? Jadi kalau dari terjemahan bahasa Inggrisnya itu, subscriber itu artinya adalah pelanggan. Jadi anggaplah seperti kita membuka toko atau warung, saat ada orang datang terus membeli dagangan kita, itu berarti orang itu setuju membeli dagangan kita atau tertarik dengan apa yang kita jual. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu adalah transaksi jasa ya, jasa hiburan atau konten. Jadi saat konten kreator membuat sebuah konten dan ada orang yang tertarik dan mengklik subscribe, artinya orang tersebut adalah sedang membeli layanan jasa kita. Dan kemungkinan orang tersebut jika sudah tertarik dan berlangganan, maka kemungkinan orang itu akan datang lagi atau melihat channel kita saat kita membuat konten yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu ya intinya teman-teman. Jadi logikanya adalah saat subscriber atau pelanggan teman-teman semakin banyak, maka secara tidak langsung nanti saat channel teman-teman berkembang dan teman-teman setiap upload atau membuat konten baru, maka semakin banyak juga pelanggan atau subscriber kita akan menonton kembali channel atau konten yang telah kita buat. Jadi ini sebenarnya adalah keuntungan ya. Jadi kalau kita dari awal fokusnya adalah menambah subscriber, dan itu juga merupakan salah satu syarat untuk monetisasi. Jadi target kita adalah mencapai 1000 subscriber dulu, berarti itu ya 1000 orang asli beneran yang akan selalu menonton kita, walaupun tidak pasti 100% akan datang menontonnya. Jadi minimal ya anggaplah 50% atau kurang, syukur-syukur lebih, dan pasti akan ada potensi menambah subscriber baru jika konten kita cukup menarik ya teman-teman. Jadi ada satu mindset penting untuk teman-teman ingat-ingat bahwa mungkin kalau menurut teman-teman di dalam YouTube Analytics ini subscriber itu hanya sebuah angka ya. Tetapi sebenarnya ini angka ini orang beneran, jadi yang punya perasaan, punya emosi. Jadi saat kita bisa mengambil hati penonton atau pelanggan, maka ya orang tersebut juga akan mengikuti channel kita ya teman-teman. Jadi jangan dianggap bahwa mereka ini ya seperti robot atau komoditas kita sebagai konten kreator, bahwa kita berpikir bahwa semakin banyak subscriber berarti kita akan mendapatkan banyak uang dari mereka. Walaupun itu salah satu motivasi teman-teman atau konten kreator untuk membuat channel YouTube ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu sangat penting sekali untuk mengembangkan subscriber secara organik. Jadi jika kita punya subscriber yang banyak, diharapkan kita juga bisa mengakomodasi mereka dan memberikan ekspektasi hiburan atau layanan konten yang sesuai dengan minat mereka ya, atau niche atau tema yang telah teman-teman tentukan. Jadi kita sebenarnya sama-sama saling diuntungkan ya. Jadi kita konten kreator semakin berkembang, maka potensi kita untuk berbisnis semakin besar, dan subscriber pun juga mendapatkan konten yang menarik dan bisa memberikan hiburan buat mereka juga ya teman-teman. Sekarang menurut teman-teman itu jika punya 1000 subscriber itu apa yang bisa teman-teman dapatkan ya? Jadi mungkin beberapa teman-teman atau YouTuber pemula itu hanya beranggapan bahwa 1000 subscriber itu hanya angka yang akan dipakai
sebagai syarat monetisasi ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga berharap bahwa jika sudah mencapai 1000 subscriber maka teman-teman akan langsung mendapatkan dolar atau uang dari YouTube ya teman-teman. Sebenarnya itu tidak salah, tapi menurut saya kurang tepat ya teman-teman. Jadi bagaimana kalau mindset teman-teman mulai dirubah dari sekarang bahwa sebenarnya potensi subscriber itu besar sekali ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah punya komunitas yang cukup besar subscribernya, nah nanti teman-teman mau mengembangkan bisnis itu bisa lewat komunitas tersebut. Jadi misalnya teman-teman punya warung atau toko, nah teman-teman bisa promosikan di channel YouTube tersebut ya teman-teman. Jadi dengan kata lain itu teman-teman jangan berpikiran sempit bahwa teman-teman itu membuat konten di channel YouTube itu hanya untuk mendapatkan gaji atau hasil monetisasi dari konten teman-teman ya. Jadi banyak sekali potensi yang bisa teman-teman hasilkan jika teman-teman bisa membangun komunitas atau subscriber lewat channel YouTube ini ya teman-teman. Ya sebenarnya supaya tidak terlalu panjang nanti teman-teman bisa searching sendiri di googling, atau sekarang sudah ada teknologi namanya AI, bisa chat GPT atau Meta AI, teman-teman bisa mencari informasi yang lebih banyak potensi subscriber YouTube itu untuk apa saja ya teman-teman. Jadi kurang lebih hari ini cukup itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga kita ketemu lagi di channel selanjutnya. Oke, saya rasa untuk video hari ini hanya itu saja. Dan untuk setiap saya membuat video, saya akan memposting atau mengupload channel saya, jadi teman-teman akan melihat perkembangan channel saya ke depan. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman akan selalu mendapatkan update informasi dari video dan dari channel saya. Oke, terima kasih. Bye-bye.